Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tutorial ini saya akan menjelaskan prosedur pengujian atau estimasi untuk model regresi berganda, dengan lebih dari satu variabel independen, tetapi berbeda dengan video tutorial sebelumnya yang menggunakan perangkat lunak SPSS. Saya akan memperkenalkan pada Anda semua, para mahasiswa di kelas ekonometrika, perangkat lunak dengan eFuse. Ya. Jadi nanti pada video yang berbeda saya akan memberikan pada Anda link bagaimana Anda bisa mendownload mendownload perangkat lunak eFuse ini pada video yang berbeda nanti. Baik, saya akan memulai penjelasan ini dengan contoh, kemudian penjelasan dulu secara ringkas tentang mengapa kita menggunakan perangkat lunak eFuse ya. Sebenarnya memang nanti kalau kita kaitkan dengan dengan tugas akhir Anda atau skripsi Anda punya memang beberapa pilihan ya untuk ketika Anda menggunakan ekonometrika dalam atau regresi dalam skripsi Anda nanti. Jadi Anda yang paling populer di prodi manajemen biasanya mahasiswa menggunakan perangkat lunak SPSS, tetapi ketika Anda nanti menulis skripsi di bidang keuangan, maka akan lebih, bukannya SPSS tidak bisa, tapi akan lebih akurat, akan lebih mudah juga ketika Anda menggunakan perangkat lunak eFuse. Secara prinsip, jadi kita tidak akan, untuk persamaannya sama sebenarnya, artinya model regresi yang diestimasi sama, kemudian nanti interpretasinya juga sama, hanya ini perangkat lunak yang digunakan berbeda begitu. Mengapa eFuse? Jadi eFuse ini lebih akurat untuk menguji model regresi dengan data time series dan juga panel data, dan ini terutama yang digunakan di bidang manajemen keuangan ya, atau kadang-kadang juga di akuntansi juga. Kemudian dalam penelitian di bidang manajemen, perangkat lunak ini dari eFuse tadi nanti bisa dipergunakan untuk penelitian di bidang manajemen keuangan tadi ya, yang biasanya menggunakan data time series atau panel data. Nanti pengujian tentang panel data akan saya jelaskan pada video tutorial yang berbeda jika nanti Anda mau mencoba menggunakan itu, atau ketika nanti suatu saat Anda skripsi dan kebetulan dosen Anda atau pembimbing Anda meminta Anda menggunakan panel data, maka Anda bisa lihat lagi videonya, tapi nanti akan saya buat di video tutorial yang berbeda. Kemudian eFuse juga lebih akurat ketika digunakan untuk penelitian di bidang manajemen yang menggunakan data cross section, karena di bidang finance juga sering kali datanya cross section. Misalnya kalau Anda yang meneliti data-data perusahaan, tapi di beberapa perusahaan, katakanlah observasinya adalah 30 atau 40 perusahaan, tapi pada satu titik waktu begitu ya. Tetapi pengukuran variabelnya dengan rasio. Nah, kebetulan nanti data yang kita gunakan sebagai contoh ini, tapi bukan keuangan, nanti mungkin ini fokusnya adalah saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan eFuse-nya dulu. Tapi kalau nanti tema-temanya nanti kita diskusikan atau kita buat video yang berbeda ketika nanti Anda misalnya, saya akan menulis tentang di bidang keuangan, ini kan di semester 7 ya sebagian besar. Semester depan mungkin, atau bahkan sekarang sudah mulai ngambil skripsi. Nanti saya buat tadi video yang berbeda. Ini perkenalan softwarenya dulu. Nah, langkah-langkah mulai eFuse ini nanti Anda bisa baca ya, buka eFuse, pilih create work file. Jadi saya jelaskan dulu, eFuse ini tidak punya fasilitas untuk penyimpanan data. Beda dengan SPSS, Anda bisa ketik data di situ. Tapi eFuse akan lebih efisien menggunakan perangkat lunak ini ketika Anda nanti melakukan import data. Jadi semua data mentah disimpan dalam bentuk Excel. Kemudian nanti juga di sini ada contoh bagaimana melakukan coding data atau penyimpanan data
pada apa namanya dengan Excel ya. Nanti saya tunjukkan contohnya. Baik, kita akan coba dulu. Ini ada data model regresi estimasi permintaan mobil penumpang di Amerika Serikat dengan data tahunan dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1986. Ya. Jadi kalau model regresinya Anda bisa lihat ini ya, permintaan mobil penumpang sama dengan ini saya pakai tanda notasi yang lebih simpel aja, A plus B1 indeks harga konsumen, plus B2 pendapatan rumah tangga, dan plus B3 suku bunga ditambah epsilon atau residual. Di sini berarti ada satu variabel dependent yaitu permintaan mobil penumpang, kemudian ada 3 variabel independen. Jadi ini Y-nya adalah permintaan mobil penumpang atau variabel dependentnya permintaan mobil penumpang, kemudian X-nya ada 3, X1-nya adalah indeks harga konsumen, ya, atau ini variabel independennya ada 3, indeks harga konsumen X1, pendapatan rumah tangga ini X2, dan suku bunga ini X3. Logiknya gimana? Indeks harga konsumen kan biasanya mewakili ya apa namanya tingkat harga, ya tingkat harga secara umum. Jadi kalau kita pakai pendekatan teoritis, kita ekspektasi kita ya, jika ada harga naik maka permintaan mobil penumpang akan turun. Nah itu kan apa namanya dasar teorinya begitu. Kemudian pendapatan rumah tangga, masih ingat dari MPC, marginal propensity to consume, ketika pendapatan rumah tangga ini naik, permintaan mobil penumpang juga naik. Suku bunga, kenapa kok suku bunga? Misalnya ketika mobil itu dibeli dengan cara kredit, itu berarti suku bunga juga apa namanya terkait dengan permintaan mobil penumpang. Jadi suku bunga, kalau ada suku bunga, kenaikan suku bunga, permintaan mobil penumpang akan turun karena kreditnya kan jadi mahal ya. Kalau apa namanya suku bunganya naik, angsuran bulannya jadi mahal. Baik, saya akan pindah dulu ke, saya tunjukkan dulu datanya ya, datanya ini. Nanti juga Anda bisa tiru data ini. Jadi cara coding atau cara penyimpanan data untuk software Evius, karena nanti software Evius akan membaca data ini. Jadi datanya, penataannya dalam Excel ini juga harus benar ya. Ini tahun ya, tahun tadi 71 sampai 86 menunjukkan apa time series-nya ya, periodisasi waktunya ya. Time series kan macam-macam, nanti ada menggunakan data tahun, bisa juga triwulanan, bisa juga semester atau bulanan atau harian ya. Tapi ini kita pakai data annual atau data tahunan. Kemudian MBL ini data permintaan mobil dari tahun 71 sampai dengan tahun 86 ya. Kemudian IHK ini indeks harga konsumen ya, dari tahun 71 sampai 86. PNDPTN ini pendapatan rumah tangga ya, dari tahun 71 sampai 86, dan ini tingkat bunga ya. Nah ini dataset kita, ya, dataset yang akan digunakan untuk apa namanya mengestimasi tadi latihan model regresi tadi ya. Baik, saya akan pindah dulu ya. Pindah, kemudian ini Excel-nya saya tutup. Jadi kalau apa namanya di dalam, kalau menggunakan software atau perangkat lunak Evius itu, ketika nanti kita akan mengimpor apa namanya datanya, maka Excel-nya harus ditutup dulu. Baik, sekarang saya akan share screen untuk Evius-nya. Nah ini adalah tampilan dari software Evius ya, Evius 9 yang saya gunakan. Kemudian ini file, new work file. Jadi Evius itu bekerjanya tidak based on data tapi work file ya. Nanti saya tunjukkan work file itu kayak apa. Nah ini mekanisme yang penting. Nah
Di sini di software Evius ini ada pilihan ya untuk jenis work file-nya yang mau kita create itu apa. Ini kalau work file structure type ini misalnya ya, ini kalau datanya adalah data cross section ya. Jadi sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk apa namanya data cross section ya. Tetapi tadi pengukurannya harus rasio, lebih baik rasio. Kemudian ini yang time series ya, pilihannya bisa multi year, annual tahunan, semi annual berarti semester ya, 6 bulanan, quarterly 4 bulanan, monthly monthly bulanan, bi-monthly 2 bulanan ya, dan seterusnya, ya, weekly juga ada. Ya. Kita karena datanya tahunan, kita pilih annual. Kemudian tadi tahunnya berapa? Di Excel tadi tahunnya 1971 sampai dengan 1986 ya. Kita tulis 1971 sampai dengan 1986 ya. Klik OK. Nah, ini work file-nya sudah sudah kita create, kita buat ya, sudah dibuat ini. Work file-nya untitled ya, kita apa namanya? Kita simpan dulu misalnya. Kita simpan meskipun belum ada isinya ini work file-nya. Tapi kita simpan, kita namai saja tadi permintaan mobil penumpang. Misalnya kita kasih nama itu, kita simpan dulu. Oke, klik OK aja. Nah, kita sudah punya, tapi ini kan belum ada datanya. Ya, ini belum ada datanya. Jadi ini masih work file tadi, file yang mau kita gunakan untuk bekerja. Nah, kemudian untuk memanggil data, untuk memasukkan data ke sini, kita pakai tadi proc sini ya. Di sini ada proc ini. Kemudian import. Ya, dan import. Nah, ini import from file. Import from file. Nah, kita cari tadi datanya, kebetulan datanya saya simpan di sini, di folder ini. Nah, ini data permintaan mobil AS2. Kita pastikan bahwa misalnya kalau Anda menyimpan Excel-nya juga disesuaikan dengan Evius yang Anda gunakan ya. Apa namanya? Beberapa Evius mungkin akan memilih misalnya Evius yang lama itu dia hanya mau ketika filenya itu file Excel yang tahun 97 dan sampai 2003. Maka rekomendasi saya kalau mau pakai Evius atau download Evius, pilih yang minimal paling tidak Evius 9 ya. Ini yang saya pakai, ini Evius 9. Ini data permintaan mobil AS sudah ada di sini ya, tapi untuk memastikan aja saya pilih ini ya. Filenya, jenis filenya yang bisa dipanggil, yang bisa dipakai adalah file yang Excel saja. Kita open. Nah, di dalam apa namanya Evius, nah itu kenapa salah satu kuncinya kalau menamai variabel juga pendek-pendek aja, maksimal 3 huruf supaya nanti keterbacaannya di dalam work file nanti lebih gampang gitu ya. Jadi ini contohnya ini kan menampilkan tadi data kita yang ada di Excel tadi. Jadi dia memberitahu kita kalau datanya seperti ini. Evius yang baru biasanya dia ngasih informasi kita tentang data yang, jadi memastikan data yang kita import itu data yang benar begitu ya. Dan next saja ya, hanya memastikan apa namanya yang mau dipakai, next saja ya, terus ya finish. Yes. Nah, ketika
nanti sudah ada tampilan ini di dalam work file Anda. Sekarang kita cek aja apa datanya sudah masuk belum. Buka satu-satu MPL. Nah, ini berarti sudah ada ya, sudah benar datanya. IHK, oke, sudah ada. Terus pendapatan, cek lagi ya, sudah ada juga. Terus bunga, cek. Ya, sudah ada. Atau kalau mau kita buka bersama-sama, tinggal kita pilih aja. Ya, di select aja. Select. Terus kita buka open as group. Nah, ini apa namanya? Kalau kita mau cek, mau lihat as a group ya. Jadi yang kita copy tadi, yang kita import, sorry bukan copy, yang kita import dari apa namanya, dari Excel tadi. Ya. Oke, ya, ini coba cek aja. Nah, kalau kita butuh grupnya ya kita namai, tapi kalau enggak ya enggak perlu. Ya. Oke, sekarang dengan EViews ini, bagaimana kita kemudian mengestimasi model regresi kita? Nah, sekarang pilih ini, quick ini, quick, perhatikan, kemudian estimate equation. Nah, pada apa namanya, estimate equation ini memang kita harus apa namanya, harus menulis gitu ya, menulis persamaannya tadi. Ini bedanya dengan apa namanya, SPSS tadi ya. Basicnya ini bahasa programnya. Nah, maka kita tulis MPL kan sebagai apa, variabel dependennya sebagai y-nya ya. Kemudian C ini adalah karena kita butuh intercept ya, kita butuh intercept dari model regresi, maka kita tulis C-nya. Kemudian variabel independennya tadi indeks harga IHK, ya. Kemudian pendapatan, dan terakhir bunga. Ya. Jadi kita tulis di sini apa namanya, persamaan regresinya ya, dengan format seperti ini, Kemudian klik OK. Oh sorry, ini keliru nulis filenya ya. Pendapatan tidak pakai E ya. Nah, jadi harus sama nih ya, harus sama namanya, nama persamaan di sini harus sama dengan nama apa, variabel atau nama penamaan variabelnya tadi harus tepat ya. Klik OK. Ya. Hasilnya sudah, ini hasilnya ya. Nah, di hasil ini kita bisa lihat untuk amannya kita estimate-nya kita namai aja. Oh sorry, kita namai persamaannya, kita namai name gitu ya. Ya, equation 1 persamaan 1, klik OK. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kita amati ya, hasil dari apa namanya, persamaan ini dulu. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini Anda tadi dependent variable MPL ya. Ini ada C ini tadi, ini yang kita harapkan tadi kan C tadi, intercept ya. Interceptnya 14.784,80. Ya, 14.784,80. Kemudian ini koefisien regresi indeks harga konsumen minus 104,7109. Ekspektasi kita tadi kan, karena ini hubungan indeks harga dengan permintaan dan memang negatif. Jadi sesuai teori ya, ketika indeks harga konsumennya naik, nanti permintaannya turun, maka ini konstantanya negatif. Nanti kita interpretasikan. Kemudian pendapatan juga sudah sesuai teori, ini konstantanya positif 10,5397 ya. Kemudian tingkat bunganya juga di sini sesuai. Jadi ekspektasi kita kan
kan memang kalau tingkat bunga naik begitu, tingkat bunga naik, maka permintaan terhadap mobil penumpang kan turun karena tadi untuk membayar kreditnya jadi lebih mahal ketika bunganya naik. Terus R square, R kuadrat 0, jadi ini yang kita butuhkan kan ini intercept dan koefisiennya ya. Koefisien regresinya sudah kita estimasi. Kemudian untuk R kuadratnya R square sama namanya dengan di SPSS ya. 0,704055 nanti interpretasinya ya. Ini hasil R square-nya. Kemudian T statistiknya, hasil uji T-nya. Untuk uji T dari intercept itu uji T intercept 13,73803 dengan probability-nya 0,000. Kemudian IHK ini tadi hasil T statistiknya minus 3,636 sekian ya, dengan probabilitas 0,0034. Kemudian pendapatan 3,801 sekian dengan probabilitas 0,0025. Tingkat bunga ini T statistiknya minus 0,13281, probability-nya 0,8970. Nah, untuk pengujian T kalau sudah pakai software tanpa harus melihat tabel T, Anda cukup melihat di sini probability ini ya. Kalau probability ini di sini angkanya ya, lebih kecil dari, Anda bisa punya pilihan 0,05 0,01 dulu ya, 0,01 berarti 99%, atau 0,05 berarti 95%, ya, atau 0,1 berarti 90%. Anda bisa punya pilihan. Kalau lebih kecil, taruhlah tadi sampai dengan 0,1 berarti signifikan. Ya. Uji T-nya ini signifikan. Jadi lihat aja nilai probability ini. Ini kan semuanya kan, untuk intercept ini 0,00 jelas signifikan, nah dia lebih kecil daripada 0,001. Bahkan di level 99% dia signifikan. Kemudian untuk indeks harga konsumen ini minus 3,6357. Ingat T statistik di video sebelumnya ada dua two-tailed begitu, dua sisi. Jadi nilai T itu bisa negatif ya. Negatif, tapi ini signifikan negatif karena ekspektasi kita kan tadi negatif untuk nilai koefisiennya ya. Ini 0,003 di bawah 0,05, lebih kecil dari 0,05. Berarti ini juga signifikan. Kemudian pendapatan ini nilai T-nya positif ya. 3,80 sekian, probability-nya 0,025, lebih kecil daripada 0,05, bahkan sebenarnya juga lebih kecil dari 0,05. Berarti ini signifikan juga. Kemudian tapi ini yang T statistik untuk tingkat bunga ini minus 0,13281 dan ini 0,8970. Ini lebih besar dari 0,01, 0,05 dan 0,1. Artinya tingkat bunga ini tidak signifikan. Kalau Anda tidak punya probability ini, ingat rule of thumb-nya minus 2 dan 2. Artinya kalau T statistik lebih besar dari 2, atau ini lebih kecil dari minus 2 karena dua sisi. Ingat di video tutorial kemarin lihat tabelnya, gambar kurvanya. Kemudian ini di atas 2 juga. Ini sudah menunjukkan nih signifikan karena nilai T statistiknya di atas 2 atau kurang dari minus 2. Jadi tanpa melihat ini sudah tahu Anda signifikan. Kalau ini jelas tidak signifikan ya, karena ini lebih kecil dari 2 ya, dan juga lebih besar daripada minus 2. Jadi tidak signifikan, berada di daerah terima ya, daerah tolak semua. R square-nya 0,70445, artinya variasi dari variabel independen yaitu indeks harga konsumen, pendapatan rumah tangga, dan tingkat bunga itu menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu permintaan mobil penumpang
itu sebesar 0,70405 atau 70,4%. Kemudian statistiknya menunjukkan ketepatan modelnya, ini juga statistiknya 9,516. Kemudian lihat aja probability statistik kalau kita kan nggak ada tabel F nih. Nah ini juga sama aturannya. Kalau dia harus lebih kecil dari ada 3 pilihan tadi, 0,01, 0,05 atau 0,1 tadi. 99%, 95% atau 90%. Ya. Jadi ini lebih kecil daripada 0,05. Berarti uji F-nya juga signifikan secara statistik, artinya model yang kita estimasi ini memang signifikan, gitu, sesuai dengan konsep, sesuai dengan teori. Ya. Nah, itu pengenalan perangkat lunak dengan eFuse. Ya. Semoga video tutorial ini cukup bisa Anda pahami. Jika mungkin ada yang belum dipahami, silahkan Anda kontak, bisa lewat WhatsApp group atau bisa kontak ke WA untuk kemudian nanti bisa kita diskusikan, atau nanti kita buat sesi lewat Google Meet atau Zoom secara langsung. Ya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.